perawatannya saya tuh berbeda dengan perawatan orang lain. Dari segi mana perawatan itu beda? Yang terutama perbedaan perawatan itu adalah masalah browningan. Nah, lihat browningannya ini. Semua browningan ini adalah saya gunakan dengan pakai Songgo 1. Oh, buahnya satu telingkat? Bukan ya. Ini buahnya ada 2 telingkat, masih ada. Ini buah baru. Besarnya belum habis. Ini masih kecil karena masih buah baru. Oke. Nah, jadi para petani, ada di antara kita atau petani-petani yang lain, dia tidak menggunakan Songgo seperti ini. Dia harus menggunakan Songgo, yaitu Songgo 1, Songgo 2. Minimal Songgo 2, atau yang buah seperti ini, dia minimal menggunakan Songgo 3. Coba, proses fotosintesis itu akan dilakukan oleh pelepah sawit yang masih segar dan masih bugar. Nah, itu yang dilakukan. Jadi para sahabat petani kelapa sawit yang seperti yang mana di sini, buah sawit Adi Pak Tani ini, seperti itulah sistemnya, yang selalu ada buah-buahnya. Oh, gitu. Oke, sahabat petani kelapa sawit. Jadi banyak di antara kita yang salah paham dan salah kaprah bahwasanya yang menggunakan Songgo 1 atau buah gantung sawit yang sebesar ini, maka buahnya akan kecil. Oh, itu saya bantah keras. Buah kecil atau menggunakan Songgo 1 atau tidak menggunakan Songgo, itu buah kecil itu tergantung pada pupuknya yang kita pupuk. Ingat, tergantung pada pupuk kelapa sawit itu. Seandainya kita tidak memupuk, maka disitulah buahnya akan kecil. Apalagi kita tidak memupuk, makanya pelepahnya itu banyak, yang kering, yang segala macam. Itu tidak ada fungsinya. Malahan memakan nutrisi. Nah, itulah yang menyebabkan buah sawit itu tidak maksimal mungkin. Oke, yang telah video-video yang saya telah lakukan, saya contohkan kepada saudara-saudara para petani kelapa sawit. Di sini saya menggunakan Songgo 1 semua ya. Ini buah sawit itu ada bermacam ragam. Ada yang buahnya memang kecil, baru umur 7 tahun atau 5 tahun baru mulai agak besar. Ada sawit itu masih umur rendah, masih 2 tahun, udah besar buahnya. Nah, itu beragam-ragam bentuk sawit. Tidak bisa kita, oh semuanya merata, buah sawit itu besar. Tidak bisa digitukan. Oke para sahabat petani, pelepah yang bagus seperti ini yang kita lihat nih, yang seperti ini hijau-hijau ini, itu adalah pelepah yang masih berfungsi untuk fotosintesis yang lebih sempurna. Kalaulah pelepah kering yang tidak berguna seperti ini nanti dipanen nih kan, ini matang masa dibuang ini. Tinggal ini nggak ada fungsinya lagi nih. Buat apa? Untuk buah nggak fungsi lagi, untuk menahan buah nggak ada. Iya, memang Songgo ini penting untuk menahan buah ini supaya buah itu tidak terkulai. Itu sistemnya sebenarnya. Oke, para sahabat petani kelapa sawit. Nah, itulah. Ini masalah Songgo yang saya bahas ya. Masalah Songgo itulah yang saya praktekkan selama ini. Semuanya berhasil-berhasil saja. Buahnya banyak, lebat. Pokoknya buahnya itu melimpah. Tidak ada jarang atau tidak ada yang kosong atau jarang yang kosong. Nah, kita lihat. Karena saya sistem turun 2, turun pelepah. Nah, ini kelihatannya nggak ada buah kan, kecil. Memang dasarnya dari kecil sampai sekarang buahnya memang kecil kayak gini. Nah, karena saya tidak mengkhawatirkan. Karena memang buah ini dasar kecil. Dari dulu sampai sekarang buahnya kecil. Bukan masalah pelepah, bukan masalah Songgo, bukan. Masalahnya batang juga besar nih. Nah, oke. Nah, itu sahabat petani. Nah, udah banyak postingan saya yang saya posting. Buah besar masih kecil. Nah, itu bukan tergantung daripada sawitnya, tergantung pada bibit dan bobotnya. Nah, ini kalau buahnya masih banyak. Nah, ini belum habis buahnya nih. Oke.
Itulah para petani kelapa sawit. Banyak di antara kita, petani-petani itu memelihara pelepah. Memelihara pelepah bukan memelihara buah, tapi pelepah yang dipelihara. Untuk pelepah itu sangatlah kuat memakan nutrisi, apalagi yang kita pupuk sekarang nih. Nah itu. Jadi kita lihat nih. Ini sawitnya masih umur rendah ya. Karena masih rendah, itulah batangnya nggak ada yang kecil nih. Nah nih, buahnya selalu banyak. Nah, udah matang tuh. Nah, memang segitu kok. Gimana mau besar buahnya? Karena sawitnya masih kecil. Kalau bibit unggul yang buahnya besar-besar, itu tergantung pada bibitnya. Kalau bibitnya bagus, ada ya juga buah yang besar, bisa saya postingan. Nah, enggak merata semuanya besar. Ini alhamdulillah TBS-nya, ukuran beratnya udah minimal 15 kilo nih. Rata-rata 15 kilo. Nah, itu. Jadi para petani kelapa sawit, di sini sebenarnya banyak yang saya bahas. Masalah perkebunan kelapa sawit ini. Karena saya sendiri yang mempraktekkan di lokasi saya sendiri, Adipatani. Berbeda dengan pendapatan orang memelihara pelepah, saya tidak. Saya melihara buah. Gimana buah itu besar dan gimana buah itu mantap dan bisa dipanen sebisa mungkin. Oke? Nah, masih ada pembahasan interview yang saya tanyakan. Bahwasanya sawit ini kalau dipupuk, katanya waktu kecil menggunakan NPK 1616 yaitu mutiara, itu nanti buahnya akan cepat, batangnya akan mengecil. Ada tuh. Nah, tapi kenyataannya semua batang sawit Adipatani itu besar-besar. Nah, ini lihat bongkolnya. Bongkol batangnya besar-besar semuanya. Dari mana teori yang seperti itu yang didapatkan oleh para petani untuk ya membuat petani-petani lain itu ngikutin cara jalan yang sesat kayak seperti itu? Tidak ada. Bagi yang menggunakan MPK silakan digunakan terus. Lebih mantap, jos. Kayak di depan ini hasilnya, oke? Dan untuk yang kedua, katanya ada juga pula yang mengatakan bahwasanya kalau di browning over browning atau tunas, akan batangnya akan kecil atau buahnya akan kecil. Gitu, ada juga yang bertanya seperti itu. Yang telah saya bahas tadi video tadi, ya nggak usah dibahas masalah browning songgo 1 tidak boleh. Sudah saya bahas, oke? Jadi katanya akan kecil, tapi ternyatanya buktinya tidak ada. Adipatani ini membuktikannya buah besar. Udah lihat di depan ini kan, kamera. Ini buahnya cukup besar nih, matangnya banyak tuh, besar. Jadi di sini semua itu tergantung pada diri masing-masing. Yang mempunyai lahan perkebunan tergantung pendapat masing-masing. Boleh digunakan teori seperti saya, boleh kan juga tidak menggunakan teori seperti saya. Silakan, bebas teori, bebas pendapat masing-masing, bebas, karena yang punya kebun kita sendiri. Cobalah. Boleh, seandainya di antara bapak-bapak yang nonton atau ibu-ibu yang seluruh di Indonesia mempunyai lahan tapi yang di darat ya, di darat, sawitnya, bibitnya, biarpun tidak bagus, abal-abal lah katakan, mau saya merawatnya. Tapi, ya, nanti dibagi 2. Saya mau merawatnya. Tapi jangan jauh dari pemukiman saya. Mau saya merawatnya, tapi dibagi 2. Saya bikin sawit itu seperti ini. Yang di depan ini. Udah berhasil seperti ini, nanti kita bagi 2 lahannya. Siapa yang mau? Biar saya rawat. Ini memang saya sengaja postingin ini. Kalau nggak percaya biar saya rawat kebunnya. Saya yang memodalin semuanya, pupuknya saya. Biarlah sawitnya udah ditanam, oh bibitnya nggak bagus, harus bibit unggul, enggak. Terserah bibitnya bebas. Biar saya merawat. Tapi ya udah berhasil, udah umur 5 tahun atau 4 tahun, kita bagi. Ya. Bukan sawitnya dibagi, langsung tanah-tanahnya dibagi. Nah, tinggal nikmat hasil orang itu. Gimana? Nanti di kolom komentar ya. Jadi para petani kelapa sawit,
orang terlalu banyak cemooh dan cemee membuat pengaruh terhadap cerita, tapi dia tidak pernah membuktikannya. Ini Adi Patani bikin YouTube membuktikan kepada orang-orang yang telah mencemooh saya. Katanya gini. Apa gini ya? Kalau pakai MPK ya batangnya nggak kecil. Nih batangnya. Oh, kalau pakai Songgo 1, oh buahnya kecil. Ini besar buahnya, merah. Nah, nggak semua sawit itu besar buahnya, bro. Ada juga yang kecil buahnya, bro. Tergantung. Besar dan kecilnya itu tergantung pada pupuknya, bro. Oke, pada unsur hara tanahnya. Jadi, para petani, kita jangan, apalagi petani pemula yang baru bikin garap-garapan tanah untuk kebun sawit. Itu lebih susah. Kenapa? Udah ditanya, nanti salah tanya semua orang. Apa tanyanya? Oh, apa pupuk? Oh, apa pupuknya, Pak? Gimana cara pada boleh browning gini? Nggak boleh. Nanti kalau browning buahnya kecil, gini. Harus dikastrasi dulu. Harus nak bibit unggul. Kalau bibit abal-abal tidak bagus. Ini gini. Memang bibit unggul itu bagus, tapi pupuknya cukup. Nah, ini bukan bibit unggul ya. Nah, gitu. Oke. Sahabat petani kelapa sawit. Jadi, jangan tergiur. Kau Bapak. Ini saya posting cuma gini aja ya. Dari jauh aja nih. Tuh. Nih kayak kita bikin. Nah, tuh buahnya, lihat buahnya. Kelihatan buahnya kan? Nah, kelihatan buahnya kan Bapak-bapak? Bagi yang nonton guys, atau geng-geng seluruh Indonesia, inilah sawit Adi Patani. Pelepahnya ini, Ini sini tidak menjual pelepah, jual buah. Tuh, nah. Padahal tanamnya itu sama. Nah, masih waktu yang sama karena tergantung pada unsur tanahnya juga, atau mungkin tergantung pada kalau pupuknya sama, mungkin tergantung pada unsurnya. Karena di sini adalah tanah pasir. Di sini lihat buahnya besar-besar yang berhadapan di depan saya. Kalau lihat buahnya besar kali. Masih umur 3 tahun, buahnya udah besar seperti ini. Nah, ini buahnya. Kita lihat. Ini masih ada buahnya besar. Nah, ini. Buah besar itu tergantung pada bibit. Tergantung pada bibit kelapa sawit. Karena dalam satu kecamba atau dalam satu bungkus kecamba kelapa sawit itu, ada yang besar buahnya, ada yang kecil. Tidak selalu sama buah sawit itu besar semuanya. Kalau besar merata seperti ini, otomatis nggak payah banyak-banyak, satu tandan saja, satu per pokok udah banyak hasilnya. Makanya para petani kelapa sawit jangan heran ya. Kalau kita di sini saya memposting atau mereview buah itu memang tidak satu pokok saja yang seperti ini. Banyak juga ada yang komentar, abang mau cuman ya satu pokok saja yang direview. Bukan, coba lihat video-video yang lain. Jangan ini video ini sengaja aku bikin kayak gini. Ini khusus yang saya review yang besar saja ya. Ada saya skip nanti yang besar-besar saja. Oke, yang masih rendah umur 3 tahun. Nanti saya review juga buah-buah yang kecil-kecil. Oke. Nah, ini buahnya cukup besar, umur masih rendah. Tuh masih 3,5 tahun. Oke, coba kita lihat yang lainnya. Oke, kita lihat. Nah, ini pokok masih rendah, kemarin turun buah, turun pelepah ya, itu udah panen masa. Nah, kita lihat ini buahnya tuh, besar masih rendah nih, umur 3 tahun tidak sama bibit bobotnya. Tuh ada 2 matang untuk mana besok. Nah, jadi ini para sahabat petani kelapa sawit. Yang besar itu buahnya tidak terlalu banyak menumpuk atau 1 tilingkat atau 2 tilingkat saja. Tapi itu besar buahnya. Nih. Buahnya aja besar. Ini masih kecil, masih rendah, belum ada sampai 1 meter. Oke. Itu makanya ini kemarin manen tidak pernah saya posting sama manen. Karena untuk kameramennya nggak ada. Karena manen saya sendiri. Oke, nih. Oke, coba kita lihat lagi yang lain. Oke. Kita lihat ini. Ini. Lihat buahnya besar-besar. Buah sawit yang besar-besar. Buahnya tidak banyak, ada 2 tilingkat saja. Ini besar.
Ini jangan-jangannya apalagi kalau udah umur 7 tahun atau 8 tahun, ini lebih besar daripada ini, mungkin sudah mencapai 50 kilo. Kalau umur 7 tahun atau 8 tahun, ini masih umur 3 tahun nih. Udah besar ini, ada berat 25 kilo. Nah, masih umur 3 tahun. Nah, ini berasal petani kelapa sawit. Jadi di sini buah sawit besar itu tergantung pada bibitnya saja dan pemupukan. Tidak ada semua merata sebesar ini. Kalau sebesar ini semuanya, tentu untunglah orang petani kelapa sawit. Pasti ada yang kecil buahnya. Oke? Nah, itu sebagai informasi bagi kita bersama. Jangan mencari keinginan bibit itu selalu besar semua, nggak akan dapat. Paling ya 50-50%. Yang kecil 50, yang besar 50. Oke? Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.